Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Bible Study Injil Matius. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengantar Injil Matius, dan saya berjanji minggu lalu kalau pada minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang silsilah Yesus Kristus. Harapan saya Bapak Ibu sudah membaca Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Karena silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius tertulis di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17. Baiklah, kita akan sama-sama belajar dan pastikan saudara sungguh-sungguh antusias di dalam pembelajaran kita hari ini. Dalam silsilah ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari bersama. Ada banyak pertanyaan tentang silsilah Yesus Kristus. Ada yang bilang, ngapain sih belajar silsilah? Ada juga yang bilang, nggak penting. Ada juga yang bilang, bosan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Injil Matius ditulis oleh Matius dan dialamatkan kepada orang-orang Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Silsilah itu berbicara tentang asal-usul seseorang atau garis keturunan. Mengapa penting? Injil Matius ini, saya katakan tadi, ditulis dan dialamatkan kepada orang Yahudi. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan Allah menjanjikan Mesias dari keturunan Daud. Kalau Yesus tidak punya silsilah, maka akan diragukan apakah benar Yesus itu Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Kedatangan Mesias telah dijanjikan oleh Tuhan Allah. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 dan 22 ayat 18. Dan yang kedua itu terdapat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 1, 2, dan 10. Abraham adalah leluhurnya bangsa Israel. Kepada Abraham, Tuhan Allah berjanji bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Kejadian 12 ayat 3 berbicara tentang Abraham yang dipanggil oleh Allah dan Tuhan Allah memberikan janji kepadanya. Di dalam ayat 3 dikatakan, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Selanjutnya di dalam Kejadian 22 dalam peristiwa Abraham diuji imannya oleh Tuhan, setelah Abraham lulus, maka di dalam ayatnya yang ke-18 kembali Tuhan Allah berjanji kepadanya, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Pertanyaannya, mungkinkah keturunan Abraham secara genetik menjadi berkat bagi seluruh bumi? Padahal Abraham ketika janji itu diberikan, dia belum berada di tanah perjanjian. Dan sekalipun sudah ada di tanah perjanjian, tentu hal ini tidak mungkin, karena tanah perjanjian hanya sebagian kecil dari seluruh bumi. Jadi hal ini dipastikan mengarah kepada Yesus. Makanya Matius menuliskan di ayat 1, Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mengapa tidak ditulis anak Abraham dulu baru anak Daud? Karena dalam budaya Yahudi, ketika mereka akan menekankan sesuatu yang penting, maka hal itu dibalik. Yang di depan itu mendapat
penekanan. Dalam Yesaya 11 ayat 1, 2, dan 10 berbunyi demikian. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ayat 10, maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Daud adalah keturunan Isai. Dan Daud adalah Raja Israel, pilihan Allah yang berkenan kepada Allah. Di dalam Matius pasal 1 ayat 16 disebutkan Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yesus disebutkan anak Yusuf secara hukum itu sah karena penerimaan Yusuf terhadap Maria. Walaupun sebenarnya Yesus bukan anak Yusuf secara biologis. Nah, karena Yesus sah secara hukum menjadi anak Yusuf, maka Yesus adalah keturunan Daud yang berhak untuk memegang tongkat kerajaan. Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal 2 ayat 23 sampai 38, di sana Lukas menuliskan bahwa Yusuf itu anak Eli, ya, di dalam Lukas 3 ayat 23. Melihat perbedaan ini, apakah ada kesalahan? Tentu tidak. Ternyata Matius ini menuliskan Yesus keturunan Daud dari garis keturunan Yusuf. Sedangkan Lukas menuliskan Yesus keturunan Daud dari keturunan Maria. Nah, dalam budaya Yahudi, mereka tidak mengenal kata menantu. Sehingga pada saat Maria anak Eli bersuamikan Yusuf, maka Yusuf pun menjadi anak Eli. Nah, dengan demikian, baik dari garis keturunan Yusuf ataupun dari garis keturunan Maria, Yesus tetap saja dia adalah keturunan Daud. Apakah Yesus memenuhi persyaratan sebagai Mesias? Jawabnya, ya. Yesus memenuhi syarat sebagai Mesias. Ditelusuri dari Yusuf ataupun Maria, Yesus tetaplah keturunan Daud. Daud ini dari garis keturunan Yehuda. Janji kepada Yehuda tertulis dalam Kejadian 49 ayat 10. Dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Selanjutnya Daud, dalam pesan terakhirnya kepada Salomo, Daud mengingatkan janji Tuhan kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Matius sedang meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah sungguh Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau kita lihat di dalam silsilah Yesus dalam Matius 1 ayat 1-17 ini, kita melihat ada beberapa penghilangan-penghilangan.
Yang pertama, saya melihat sebutan raja, ya. Sebutan raja dalam silsilah itu hanya ada satu yang disebut raja, yakni Raja Daud di dalam ayatnya yang ke-6. Di sini Matius mau menunjukkan bahwa Yesus adalah keturunan raja, dan Yesus adalah raja yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan. Jadi fokusnya Matius ini adalah Daud, dan Yesus adalah keturunan Daud. Lalu yang kedua dalam ayatnya yang ke-8, Yoram memperanakan Usia. Nah, di sini ada penghilangan 3 nama, yakni Ahasia, Yoas, dan Amasya. Mengapa hal ini terjadi? Karena dalam budaya Yahudi, jika itu sesuatu yang tidak diperlukan, maka mereka akan menghilangkannya. Selanjutnya kita melihat dalam silsilah Yesus muncul nama perempuan. Padahal dalam budaya Yahudi, perempuan itu dibuang atau dihilangkan dari silsilah. Contoh yang kita ingat, ya, Yakub itu kan mestinya mempunyai 13 anak. Tapi kenyataannya yang kita lihat, yang sangat terkenal, Yakub itu mempunyai 12 anak laki-laki. Dan itulah yang dikatakan sebagai Israel, ya, kaum Israel. Nah, tapi dalam silsilah Yesus kita melihat di sini ada 5 nama perempuan yang dimasukkan di dalamnya, yaitu ada nama Tamar, ada nama Rahab, ada nama Ruth, lalu ada istri Uria, namun di situ tidak disebutkan namanya, padahal sebetulnya ada nama istri Uria itu kan Batsheba, tetapi di situ disebutkan istri Uria. Tentu ini ada maksudnya, ya. Dan yang berikutnya adalah Maria. Jadi ada 5 nama perempuan yang dimasukkan di dalam silsilah Yesus. Pertanyaannya, apakah dengan dimasukkannya perempuan dalam silsilah Yesus ini adalah sebuah kesalahan? Tidak. Di sini kita belajar bahwa Yesus bukan saja untuk kaum laki-laki, tapi juga untuk kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Nah, kita melihat sekarang perempuan-perempuan yang dimasukkan dalam silsilah Yesus ini, mereka bukanlah orang-orang yang bersih. Di sini kita melihat bahwa Yesus terlahir dari keturunan orang berdosa, sekalipun dia tidak berdosa. Dengan tujuan, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Nah, untuk hal ini kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam kisah kelahiran Yesus Kristus. Namun di dalam poin ini kita perlu belajar sungguh, ya, bahwa Yesus terlahir dari keturunan orang berdosa. Untuk apa? Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Tapi ingat pula, dia tidak berdosa. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-17 dari Injil Matius, ya. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 17, kita melihat di situ Matius membagi silsilah Yesus ini dalam 3 bagian. Nah, di situ dikatakan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ya, jadi di sini kita lihat, ya, pembagiannya ada 3. Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan, dari Daud sampai pembuangan di Babel ada 14 keturunan, dan dari pembuangan di Babel sampai Yesus Kristus ada 14 keturunan. Ada apa dengan angka
14. Nah, tadi saya katakan bahwa Matius ini menekankan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Ingat di dalam ayat 1 tadi, Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, Daud kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, tulisannya seperti itu, ya. Bacanya Dalet, Waw, Dalet, ya. Dalet itu adalah huruf keempat, dan Waw itu huruf keenam. Jadi kalau kita menjumlahkan angka-angka ini, maka didapatkan angka 14. Kalau orang Ibrani membaca ini, mereka sudah ngerti, ya, mereka pasti sudah ngerti. Ya, kenapa angka 14? Nah, karena Matius sedang menyoroti Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya, dalam bahasa Ibrani sekali lagi Daud itu ditulis DWD. Ya, kenapa? Karena orang Yahudi atau orang Ibrani itu tidak mengenal huruf vokal, ya. Jadi tulisannya DWD, Dalet, Waw, Dalet. Dan jumlah daripada angka-angka dalam nama Daud ini berjumlah 14. Dengan demikian dalam silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa Yesus memenuhi persyaratan itu. Lalu yang kedua, Yesus adalah manusia sejati karena dia memiliki silsilah. Yang ketiga, Yesus adalah pemegang tongkat kerajaan Daud yang tak pernah berakhir. Dan yang keempat, Yesus adalah pembawa berkat bagi seluruh bumi, termasuk kita semua. Puji Tuhan. Inilah pelajaran yang kita pelajari dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 mengenai silsilah Yesus Kristus. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan melalui chatting kita tentunya. Dan kita akan berdiskusi di sana lebih jauh lagi. Dan saya percaya ada begitu banyak kekayaan yang akan kita terima jika kita aktif di dalam diskusi kita. Tuhan Yesus memberkati.